Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, kami dari Jakarta tadi jam 12 malam sampai ke Ciamis jam setengah 7 ya. Tapi sampai ke pengadilan itu kurang lebih jam 7 lewat. Dan kita ketemu pengacara, cerita-cerita, akhirnya kita ke pengadilan. Nah, itulah kerja keras kami, itulah kerja yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan supaya semua pemirsa bisa menyaksikan persidangan MKC, Muhammad KC. Ini adalah dakwaan jaksa yang memberatkan beliau ya. Nah, saudara, kami bawa peralatan lengkap supaya apa? Supaya hasilnya terbaik. Ya, kami masih ada di Ciamis. Kenapa nggak langsung pulang? Karena kami mau selesaikan apa yang kami kerjakan tadi sebagian supaya Anda bisa nonton di rumah. Karena tadi kan janjinya live, tapi nggak bisa. Kita harus bertanggung jawab dong, betul nggak? Jadi ini hasilnya lebih dari live. Kalau live itu bisa aja terputus-putus, ini hasilnya lebih bagus. Oke, dukung pelayanan kami supaya Anda dapat terus update dan terbaru. Jangan lupa subscribe, tombol lonceng pencet, like, beri komen. Ini saksikan. Ya, yang penting Tuhan Yesus pasti masuk surga. Sekali Yesus, tetap Yesus, kitabnya tentu Injil, Taurat, dan Injil. Menyiarkan berita atau berita bohong yang dapat menerbitkan keonaran, dan berita atau berita palsu dapat disangka dan bohong yang disampaikan terdapat pada menit 23.52 sampai dengan menit 27.56 per tanggal 9 Agustus 2021 di channel YouTube Muhammad KC Indonesia. Di antaranya begini: baca Quran bukan baca hadis, bukan dengan kata Ustaz, baca Quran dan seterusnya. Petunjuk dari Quran harus baca Taurat dan Injil dan seterusnya. Makin banyak aliran agama makin kelihatan. Itu politik Islam dan seterusnya. Politik orang yang beragama Islam ini korban politik Arab dan seterusnya. Kata-kata itu tidak benar dan tidak berdasar, namun terdakwa telah menyiarkan suatu berita atau melalui pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, khususnya umat beragama Islam. Sedangkan terdakwa patut dan menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, namun tetap disiarkan melalui video yang YouTube Muhammad KC Indonesia. Bahwa apa yang kita telah mengatakan baca Quran bukan baca hadis, bukan dengan kata Ustaz, baca Quran dan seterusnya. Petunjuk dari Quran harus baca Taurat dan Injil dan seterusnya. Perkataan terdakwa tersebut dapat menerbitkan keonaran kepada rakyat, khususnya masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Karena perkataan terdakwa tersebut tidak relevan atau tidak nyambung dan tidak tahu secara jelas kemana arah ucapan terdakwa tersebut. Entah kepada siapa ditujukan. Dalam ajaran agama Islam, hadis merupakan segala perkataan sabda, perbuatan, hal ihwal, kejadian peristiwa masalah dan ketetapan lain yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis dalam agama Islam sebagai sumber hukum Islam tentunya untuk menjelaskan lebih detail apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Seterusnya, di mana Allah adanya? Naik ke pohon kelapa yang paling tinggi lalu jatuhkan diri. Nah, di situ akan ketemu Allah seterusnya. Setelah ke arah OI di tokohannya itu bersegi 4, batu hitamnya Allah itu bawah dan seterusnya. Berhala itu sebagai berhala orang Arab yang menggonggong-gonggong, yang menggonggongnya para ustaz dan seterusnya. Kata-kata tersebut tidak benar dan tidak dasar, namun dengan sengaja terdakwa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran kepada rakyat, khususnya umat beragama Islam. Sedangkan terdakwa patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan telah bohong, namun tetap disiarkan melalui video channel itu Muhammad KC Indonesia. Bahwa apa yang kita telah mengatakan itulah tertulis dalam surah 23 ayat 5 pada seterusnya. Artinya biarkanlah sampai hari kiamat kalau tidak diingatkan Muhammad KC dan seterusnya. Kita mempelajari kitab kanan salah asal rame enggak nyadar di sini oleh para ustaz dan seterusnya. Ucapan dan tersebut patut dalam menyangka bohong, tidak benar dan tidak dasar. Terlebih terdakwa menganggap dirinya sebagai orang yang mengingatkan. Dalam mempelajari kitab kanan salah rame enggak nyadar dan disudah oleh para ustaz. Ucapan tersebut hanyalah merupakan halusinasi terdakwa seolah-olah mempunyai kewajiban mengingatkan umat Islam di Indonesia dalam mempelajari kitab sucinya dan menganggap ustaz yang menyampaikan agama Islam tersebut hanyalah bagian dari bisnis. Kata-kata tersebut sangat naik dan tanpa dalil. Malah terdakwa menyiapkan suatu berita atau pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran
di kalangan rakyat, khususnya umat beragama Islam, sedangkan terdakwa patut dan menyangka bahwa berita ataupun berita itu adalah bohong, namun tetap disiarkan melalui video yang ditayangkan pada channel YouTube Muhammad Kece miliknya. Selanjutnya beliau menyampaikan, di mana Allah adanya, naik ke pohon kelapa yang paling tinggi lalu dijatuhkan diri. Nah, di situ aku ketemu Allah dan seterusnya. Perkataan terdakwa tersebut dapat menerbitkan orang dalam rakyat khususnya masyarakat Indonesia beragama Islam, karena terdakwa hanya menonjolkan kepentingan terdakwa terhadap agama Islam sudah terpatri dalam benaknya, di mana perkara-perkara yang ditampilkan di video channel itu Muhammad Kece tersebut sebenarnya dikehendaki terdakwa tujuannya untuk menyiarkan berita atau berita bohong yang menyesatkan, namun terlihat dalam para terdakwa seolah-olah benar. Terdakwa tidak menyangka ucapannya, di mana Allah adanya, naik ke pohon kelapa yang paling tinggi lalu menjatuhkan diri. Nah, di situ akan ketemu Allah dan seterusnya. Adalah bohong. Hanya ucapan dua terdakwa yang ditayangkan dalam video channel itu Muhammad Kece miliknya, dengan mencontohkan bahan candaan yang ngawur dan tidak masuk akal. Mengingat dalam ajaran Islam tidak pernah diajarkan untuk bertemu dengan Allah dengan cara-cara yang konyol, bukan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, malah justru mendapatkan dosa. Selanjutnya telah menyampaikan, setelah Arab, oh ini tokohannya itu bersemi 4 batu hitam yang disebut Allah SWT dan seterusnya. Berhala itu sembah, berhala orang Arab yang menggonggongnya para ustaz dan seterusnya. Perkataan terdakwa tersebut dapat menerbitkan keonaran rakyat khususnya masyarakat Indonesia yang beragama Islam, karena terdakwa yang melontarkan dua tanpa dalil dan tuduhan itu jelas bertentangan dengan akidah umat Islam yang dibawa. Ka'bah bukanlah sebagai Tuhan atau berhala yang patut disembah, melainkan sebagai penanda kiblat kaum muslimin dan muslimah. Terdakwa patut dan menyangka ucapan tersebut adalah bohong, karena dalam ajaran Islam terdapat rujukan dalil yang dapat bertanggungjawabkan sebagai berikut. A. Pemahaman eksistensi Allah SWT dalam perspektif iman muslim jelas sangat berbeda dengan tuduhan bohong dan sesat yang telah disampaikan oleh terdakwa yang menyampaikan Ka'bah hitam berbentuk persegi empat sebagai bloknya umat Islam. Sumber keimanan umat muslim terkait eksistensi Allah SWT sebagai firman Allah SWT dalam Al-Quran surah As-Surah ayat 11-12 yang artinya, Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan Dia yang Maha mendengar. Siapa saja dapat bergabung untuk menonton video yang disiarkan secara langsung pada saat itu. Lampiran di bawah ini setelah diblokir oleh itu. Izin untuk Indonesia. Mohon izin kita menjelaskan ngomong. Dari tampilan pada video dengan judul bebas dari penyakit langka pada dan seterusnya pertanggal 17 September 2001 sudah diputar atau ditonton sebanyak 10.875 kali dan dikomentari sebanyak 182. Sebagaimana transkripsi video terungkap pada detik 0052 sampai dengan menit 01 setelah menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah dan seterusnya. Terhadap perkataan terdakwa pada video detik 0052 sampai dengan menit 01 pertanggal 14 Agustus 2021 di channel YouTube Muhammad Kece miliknya, terdakwa kembali mengulangi dan menyampaikan ucapan salam dan seluruh umat Islam yang telah diubah dan diprinter menjadi tidak benar, berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah dan seterusnya. Selanjutnya masih pada video bebas dari penyakit langka dan seterusnya menit 0851 sampai dengan menit 11.59 pertanggal 14 Agustus 2021 di channel YouTube Muhammad Kece miliknya menyampaikan, setelah itu dijajah oleh Jepang, lama dijajah oleh Jepang, Indonesia menderita karena penjajahan, karena tidak satu pun penjajah yang menyenangkan kita, semua penjajah menyusahkan kita, makanya kita sekarang merdeka dari jajah Belanda, merdeka dari jajah Jepang, merdeka dari jajah Portugis. Instruksi yang mulia, saudara jaksa penuntut umum boleh dibacakan secara cermat dan jangan terlalu cepat. Oke. Terdakwa juga kelihatan mengantuk. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Kasih hukum. Sebentar, majelis tolong dalam kewenangan kami jangan terlalu didikte. Itu metode dia membaca. Oke. Tidak yang didikte ya. Cuma saya sekarang masih dijajah oleh Arab. Jadi dalam kehidupan harus mengikuti aturan sebagaimana diberikan oleh imam-imam dari Arab, oleh para ulama-ulama Arab. Terdakwalah harus berbahasa Arab. Ini yang harus kita sadari sekarang. Indonesia ini apapun alasannya, kalau harus patuh tunduk pada aturan-aturan yang dibuat oleh Arab. Contoh, aturan yang dibuat oleh Arab
syariat Islam, fikih itu aturan Arab, sholat harus berbahasa Arab, tunggang tungging harus syariat Arab. Ini Indonesia dijajah oleh Arab, jadi kita dijajah oleh Arab. Kok Indonesia diam terus, padahal banyak yang profesor, banyak yang SH, gelarnya S2, S3, doktor, tapi masih tunduk aturan pada aturan Arab. Apa alasannya? Karena itu tadi kebodohan. Coba Indonesia pintar sedikit, sekarang zamannya internet, zaman terbuka, tidak lagi zaman kebodohan. Negara India sudah memikirkan bagaimana bisa syuting di bulan, Amerika sudah memikirkan bagaimana bisa hidup di bulan. Nah, Indonesia memikirkan bagaimana bisa hidup setiap bulan. Ini kan repot. Kenapa? Karena dibodohi oleh penjajah itu tadi. Penjajah dari Arab supaya mengirimkan devisa ke Arab setiap tahun. Bangsa Indonesia dengan iming-iming surga, dengan iming-iming nanti di akhirat pengadilan juga, pengadilan akhirat. Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan kebenaran, dan berita atau pemberitahuan patut dapat disangka adalah bohong yang disampaikan terdakwa pada video detik 0052 sampai dengan menit 0149 per tanggal 14 Agustus 2001 di channel YouTube Muhammad Kece miliknya, diantaranya berbunyi, cuma saya yang sekarang masih dijajah oleh Arab. Jadi dalam kehidupan harus mengikuti aturan sebagaimana yang diberikan oleh imam-imam dari Arab, oleh para ulama-ulama Arab. Terdakwa harus berbahasa Arab dan seterusnya. Aturan yang dibuat oleh Arab, syariat Islam fikih itu aturan Arab, sholat harus berbahasa Arab, tunggang tungging harus cara Arab dan seterusnya. Profesor banyak yang sangat gelarnya S2, S3, doktor, tapi masih mau tunduk aturan kepada aturan Arab dan seterusnya. Kebodohan, coba Indonesia kita sedikit dan seterusnya. Penjajah dari Arab supaya mengirimkan devisa ke Arab setiap tahun. Bangsa Indonesia dengan iming-iming surga, dengan iming-iming nanti di akhirat dan juga pengadilan akhirat. Kata-kata tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Namun terdakwa telah menyiarkan suatu berita atau melakukan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, khususnya umat beragama Islam. Sedangkan terdakwa patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, namun tetap disiarkannya melalui video di channel YouTube Muhammad Kece miliknya. Bahwa apa yang kita terdakwa mengatakan cuma sekarang masih dijajah oleh Arab dan seterusnya. Berkata terdakwa tersebut dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, khususnya masyarakat Indonesia yang beragama Islam, dan terdakwa patut dapat menyangka ucapannya adalah bohong. Karena menurut sejarah Indonesia, negara yang pernah menjajah bumi Nusantara adalah Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Tidak pernah satu negara Arab manapun yang pernah menjajah Indonesia. Malah di suatu jangan Indonesia melepaskan diri dijajah dan menyatakan merdekanya pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama sekali memberi dukungan dan pengakuan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara-negara Arab, yaitu Palestina, Mesir, Lebanon, Arab Saudi, Suriah, dan Yaman. Semestinya terdakwa sadari dan kita semua warga negara berterima kasih kepada negara-negara Arab atas dukungan dan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, dan tidak sebaliknya sebagaimana dikatakan terdakwa menuduh negara-negara Arab yang telah atau sedang menjajah Indonesia. Disinilah letak ketidaktahuan terdakwa sejarah kemerdekaan Republik Indonesia dan malah mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, khususnya umat beragama Islam, dan berita atau pemberitahuan patut dapat disangka adalah bohong dengan cara mengembalikan fakta dan mengatakan negara Arab lah yang masih menjajah Indonesia. Apalagi terdakwa mengatakan kehidupan harus mengikuti aturan sebagaimana yang diberikan oleh imam-imam dari Arab, oleh para ulama-ulama Arab. Terdakwa harus berbahasa Arab dan seterusnya. Terdakwa patut dapat menyangka ucapannya adalah bohong dan bertentangan dengan fakta dalam kehidupan bernegara dan kehidupan beragama, khususnya para ulama sewaktu melaksanakan dakwahnya. Di mana di santero negeri pelaksanaan dakwah 90% menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa ibu. Ucapan terdakwa tersebut tendensius dan menciptakan rasa kebencian terhadap agama Islam yang ada di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, khusus masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Kemudian terdakwa mengatakan aturan yang dibuat oleh Arab, syariat Islam itu fikih, itu aturan Arab, sholat harus berbahasa Arab, tunggang tungging harus secara Arab. Ini Indonesia dijajah oleh Arab dan seterusnya. Perkataan terdakwa tersebut dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, khususnya masyarakat Indonesia beragama Islam, karena kata-kata seperti ini adalah di luar dari nalar orang yang beragama. Bagaimana mungkin terdakwa mengatakan sholat harus berbahasa Arab, tunggang tungging harus secara Arab? Ungkapan-ungkapan terdakwa seperti ini menyakitkan bagi umat Islam yang menjalankan ibadah sholatnya. Terdakwa patut dapat menyangka ucapan yang tersebut adalah bohong, namun dengan sengaja disebarkan melalui video di channel YouTube Muhammad Kece miliknya. Padahal terdakwa tahu bahwa melaksanakan ibadah sholat dalam agama Islam tidak ada tunggang tungging. Mengingat terdakwa juga pernah tercatat atau masih status beragama Islam sebelum KTP-nya tanggal 17 Mei 2017. Tentu terdakwa tahu melaksanakan rukun mendirikan sholat. Namun karena kebenciannya kepada penganut agama Islam, maka terdakwa dengan sengaja mengarang-arang pemberitaan bohongnya ini melalui video di channel YouTube Muhammad Kece miliknya dan mengatakan ada sholat tunggang tungging. Kalau ada tunggang tungging maka tentu ada guling-guling atau jingkrak-jingkrak. Di sinilah letaknya kebohongan terdakwa dengan mengarang cerita terkait umat Islam dalam sholat. Benar-benar ucapan terdakwa tersebut tanpa dilandasi dalil yang kuat dan asal bunyi, sehingga menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, khususnya umat yang beragama Islam. Selanjutnya terdakwa mengatakan
Profesor Pania Engsa, gelar S2 S3 doktor, tapi masih mau tunduk aturan pada aturan Arab dan seterusnya. Kebodohan coba Indonesia pindah sedikit dan seterusnya. Bahwa kebencian terdakwa kepada negara Arab dengan usulnya dan mengatakan para kaum intelektual yaitu sarjana, magister, doktor, bahkan profesor yang masih mau tunduk pada aturan Arab, di mata terdakwa dianggap sebagai orang-orang bodoh dan mengatakan coba Indonesia pindah sedikit dan seterusnya. Ucapan-ucapan terdakwa seperti ini seolah-olah merasa diri paling tahu dan paling pintar, padahal apa yang disampaikan tersebut hanyalah menyiarkan suatu berita atau menebar pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, khususnya umat beragama Islam. Sedangkan terdakwa patut dapat menyangka bahwa berita atau berita itu adalah bohong kepada khalayak ramai dan kepada masyarakat melalui video di channel YouTube Muhammad Kece miliknya, dan tidak ada relevansinya kaum intelektual Indonesia dianggap tunduk dengan aturan negara Arab dan meminta coba Indonesia pintar sedikit. Selanjutnya terdakwa mengatakan penjajah dari Arab supaya mengirim devisa ke Arab setiap tahun, bangsa Indonesia dengan iming-iming surga, dengan iming-iming nanti di akhirat pengadilan juga di pengadilan akhirat. Perkataan terdakwa tersebut dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat khususnya masyarakat Indonesia beragama Islam, karena ketidaksukaan terdakwa kepada Arab sudah tidak terkontrol. Ucapannya dengan mencampur adukan pemahaman mengirim devisa ke Arab setiap tahun dan menuduh Arab sebagai penjajah. Terdakwa patut dapat menyangka ucapannya tersebut adalah bohong, karena faktanya sepanjang sejarah belum pernah Indonesia dijajah oleh Arab. Malah negara Arab lah yang pertama dan terbanyak mendukung dan mengaku Indonesia merdeka. Seharusnya terdakwa berterima kasih sebagai warga negara Indonesia kepada negara Arab atas jasa-jasa mereka berkontribusi atas pengakuan dunia Indonesia telah merdeka. Di sini letak penangkalan terdakwa atas pemahaman sejarah kemerdekaan Indonesia. Terlebih-lebih kata terdakwa dengan mengait-kaitkan devisa ke Arab dengan iming-iming surga, dengan iming-iming nanti di pengadilan akhirat. Devisa negara Arab tidak relevan dengan surga. Negara Arab atau negara manapun tidak pernah mengiming-imingi surga di pengadilan akhirat, hanya karena pemasukan devisa bagi negaranya. Umat Islam masuk surga bukan karena devisa masuk ke Arab, tapi masuk umat Islam masuk surga karena amal dan ibadahnya semasa ia masih hidup di dunia. Inilah kebohongan terdakwa mengarang-arang cerita tanpa dasar yang kuat dan hanya asal bunyi. Kemudian terdakwa menyiarkan suatu berita atau menurunkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran negara rakyat khususnya umat beragama Islam. Sedangkan terdakwa patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, namun tetap disiarkan yang melalui video di channel itu Muhammad Kece miliknya. Selanjutnya masih pada video bebas dari penyakit langka, riwayat dan seterusnya, menit ke 12.38 sampai dengan menit 13.19 per tanggal 14 Agustus 2021 di channel itu Muhammad Kece miliknya menyampaikan Indonesia ini sedang dijajah oleh Arab, makanya bangsa Indonesia harus menyadar kalau saudara harus melakukan sholat berbahasa Arab, saudara taat kepada penjajah. Arab ini menjajah Indonesia. Aduh, cerdas ngapa sedikit, jangan mau dibohongin, jangan mau didustakan oleh orang Arab. Suruh muter-muter batu, lempar-lempar batu. Gak mikir mereka itu bisnis supaya perilaku, supaya pelepak malaku, supaya ada melaku. Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan keonaran dan berita atau pemberitahuan patut dapat disangka adalah bohong pada video menit 12.38 sampai dengan menit 13.19 pertanggal 14 Agustus 2021 yang menyampaikan Indonesia ini sedang dijajah oleh Arab, makanya bangsa Indonesia harus menyadar kalau saudara harus melakukan sholat berbahasa Arab, saudara taat pada penjajah. Arab ini menjajah Indonesia. Aduh, cerdas ngapa sedikit, jangan mau dibohongin, jangan mau didustakan oleh Arab. Suruh muter-muter batu, lempar-lempar batu. Gak mikir mereka itu bisnis supaya berperilaku, supaya pelepah malaku, supaya ada laku. Kata-kata tersebut tidak benar dan tidak berdasar, namun terdakwa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, khususnya umat beragama Islam. Sedangkan terdakwa patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, namun tetap disiarkan yang melalui video di channel itu Muhammad Kece miliknya. Bahwa apa yang diceritakan terdakwa Indonesia ini sedang dijajah oleh Arab terhadap perkataan terdakwa kembali mengulangi dan menyampaikan Indonesia ini sedang dijajah oleh Arab. Kemudian dengan terdakwa telah menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat khususnya umat beragama Islam. Sedangkan terdakwa patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, namun tetap disiarkan yang melalui video di channel YouTube Muhammad Kece miliknya. Selanjutnya terdakwa menyampaikan, makanya bangsa Indonesia harus sadar kalau saudara harus melakukan sholat berbahasa Arab, saudara taat kepada penjajah. Arab ini menjajah Indonesia. Aduh, cerdas ngapa sedikit, jangan mau dibohongi, jangan mau didustakan oleh orang Arab. Ucapan-ucapan terdakwa tersebut mengada-ngada dan menyesatkan dengan mengatakan sholat berbahasa Arab, taat kepada penjajah, dan seterusnya. Jangan mau dibohongi dan didustakan oleh Arab. Di mana logika terdakwa mengatakan sholat menggunakan bahasa Arab, taat kepada penjajah? Sholat itu merupakan ibadah bagi umat Islam untuk menghadap Sang Ilahi atau Tuhan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan sholat, umat Islam di seluruh dunia wajib menggunakan bahasa Arab sebagaimana yang telah ditentukan demi keseragaman dan tidak akan salah arti serta maknanya.
Dan tidak sebagaimana yang dikatakan terdakwa, bukan dibohongi orang Arab dan juga bukan didustakan orang Arab. Yang menjadi pertanyaan dalam hal ini, siapa sebenarnya pembohong atau pendusta? Bukankah terdakwa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya atau mengarang-arang berita yang tidak benar adalah terdakwa telah melakukan dusta dan pembohongan kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat dengan cara menayangkan melalui video di channel YouTube Muhammad Kece. Dalam ajaran Islam, sholat adalah ibadah murni atau makam yang pelaksanaannya wajib mengikuti petunjuk Rasulullah, baik dalam bacaan maupun gerakannya. Lafal-lafal yang diucapkan dalam sholat pada dasarnya ialah bacaan yang diajarkan Rasulullah dan diriwayatkan secara estafet kepada para sahabat. Yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, "Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya." Hadis riwayat Bukhari. Sehingga apabila sholat tidak dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Arab, maka sholatnya tidak sah. Selanjutnya telah menyampaikan, suruh muter-muter batu, lempar-lempar batu, gak mikir mereka itu bisnis supaya berlaku, supaya berapa laku, supaya air zam-zam laku dan seterusnya. Dengan perkataan terdakwa tersebut, terdakwa telah menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, khususnya umat beragama Islam. Sedangkan terdakwa patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, seolah-olah Arab membisniskan supaya berkilaku berupa laku supaya ada zam-zam laku. Ucapan-ucapan terdakwa hanya ilusi terdakwa dan tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan. Tujuannya hanya untuk mendiskreditkan umat Islam. Publik semua tahu bahwa pelaksanaan ibadah ke Arab tidak pernah membisniskan kerikil. Emangnya Arab itu toko material atau negara bernama kerikil? Apa buktinya pelaksanaan ibadah ke Arab berapa koma diperjualbelikan? Apalagi terdakwa katakan air zam-zam supaya laku. Terdakwa luar biasa mengarang cerita dengan penuh kebohongan dan tidak berkata sejujurnya bahwa umat Islam yang melaksanakan ibadah ke Arab apabila sudah berada di Mekah tidak ada satu pohonnya dengan pelepah kurma. Pelepah kurma itu sampah, kemudian dikait-kaitkan dengan air zam-zam. Mengambil atau meminum air zam-zam di Mekah tersebut adalah gratis bagi umat Islam dan tidak dibisniskan. Ucapan-ucapan terdakwa tersebut sangat tidak masuk akal, akan tetapi menciptakan kebohongan publik hanya untuk mencari sensasi murah. Selanjutnya masih pada video bebas dari penyakit langka, URL dan seterusnya, menit 16.05 sampai dengan menit 17.45 bertanggal 14 Agustus 2021 di channel YouTube Muhammad Kece dirinya menyampaikan, apa-apa harus kata Arab, apa-apa harus ada syarat, apa-apa harus dongeng Arab. Hukum Indonesia dianggap hukum togut, makanya orang banyak rela mati pendidikan karena politik Arab. Yang hukum di gereja supaya matinya jihad mendapatkan surga di sana. Bagaimana mungkin orang masuk surga sedangkan hadis saja mengatakan orang yang mati bunuh diri adalah neraka. Karena pengajaran yang dibawakan oleh Muhammad itu adalah pengajaran jin. Sebagaimana dikatakan surat 72 ayat 19 yang berbunyi melafazkan ayat Al-Quran, artinya sesungguhnya kepada Allah Muhammad berdiri menyembahnya melaksanakan sholat. Mereka jin-jin itu berdasarkan menuruninya. Jadi sholat Muhammad itu berdiri sambil melihat ke atas, tidak ada rukun sujud. Siapa yang rukun sujud itu? Para imam sujudnya adalah kepada Muhammad. Jadi di depan Muhammad sujud, dia makanya rukun sujud. Jadikanlah sholat. Berhenti dari jajan itu ya saudara, berhenti dari jajan Arab. Menyiarkan berita atau pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dan berita atau pemberitahuan patut dapat disangka adalah bohong yang disampaikan terdakwa pada menit ke-16.05 sampai dengan menit 17.45 pertanggal 14 Agustus 2021 di channel YouTube Muhammad Kece miliknya diantaranya berbunyi, apa-apa harus dongeng Arab, hukum Indonesia dianggap hukum togut dan seterusnya. Orang banyak rela mati membunuh diri karena politik Arab dan seterusnya. Pengajaran yang dibawakan oleh Muhammad itu adalah pengajaran jin dan seterusnya. Sholatnya Muhammad itu berdiri sambil melihat ke atas, tidak ada rukun sujud. Siapa yang rukun sujud itu? Para imam sujudnya adalah kepada Muhammad. Jadi di depan Muhammad sujud dia, makanya rukun sujud itu jadikanlah sholat dan seterusnya. Kata-kata terdakwa tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Namun dengan sengaja terdakwa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, khususnya umat beragama Islam. Sedangkan terdakwa patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, namun tetap disiarkan melalui video di channel itu Muhammad Kece miliknya. Bahwa apa yang diberikan terdakwa mengatakan apa-apa dongeng Arab, hukum Indonesia dianggap hukum togut dan seterusnya. Berita atau pemberitaan bohong yang disampaikan terdakwa dengan mengatakan apa-apa harus dongeng Arab, hukum Indonesia dianggap hukum togut merupakan pemberitahuan yang patut dapat disangka oleh terdakwa adalah bohong. Karena tidak ada nyambung yang berkata terdakwa mengenai dongeng Arab dengan togut. Pengertian togut dalam kamus bahasa Indonesia togut artinya: 1. Orang yang menyuruh orang yang berbuat jahat; 2. Orang yang disembah orang tetapi bukan Tuhan atau berhala; 3. Yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kedangkalan terdakwa memahami hukum Indonesia tidak menjelaskan tentang hukum apa yang togut tersebut. Apakah hukum pidana, hukum privat, atau hukum agama? Namun ujung-ujungnya terdakwa menyatakan apa-apa harus dongeng Arab, hukum Indonesia dianggap hukum togut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar pada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak terputus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetap mereka masih menginginkan ketetapan hukum pada Tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tauhid itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Hukum Indonesia bukanlah hukum Tauhid seperti yang disampaikan oleh terdakwa. Hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai dasar segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dari Pancasila tersebut kemudian diabsorpsi dari Undang-Undang tahun 1945 sebagai dasar hukum di negara kesatuan Indonesia. Sehingga apa yang disampaikan oleh terdakwa, apa-apa harus mengharap hukum di Indonesia dianggap hukum Tauhid. Perkataan terdakwa tersebut dapat menerbitkan penularan di kalangan rakyat, khususnya masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Entah terdakwa paham yang dimaksud dengan dongeng Arab, apakah dongeng Arab kisah 1001 malam atau dongeng kisah Aladin dalam Ajaib, semua tidak jelas dan asal bunyi. Bagaimana asal-usul mengikut hukum di Indonesia dianggap hukum Tauhid? Sungguh tidak nyambung dan tidak jelas berita atau pemberitaan bohong ini. Sejak dahulu kala agama Islam masuk di Indonesia selalu disebut agama Islam tersebut hanyalah dongeng-dongeng saja. Ucapan-ucapan seperti itu bukanlah hal baru. Bahkan Al-Quran sendiri dalam isinya mengingatkan bahwa akan ada orang-orang seperti terdakwa ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 83 yang artinya, sungguh yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 12 sampai 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan dosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat kami dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Selanjutnya dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila ayat kami dibacakan kepadanya dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Jadi perkataan terdakwa tersebut sudah ada sejak zaman dahulu dan akan ada lagi pada zaman yang akan datang. Kenapa bisa seperti ini? Disinilah letak muziah Al-Quran. Karena Al-Quran akan terus terjaga kebenarannya dan keasliannya untuk membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah hasil karangan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran bukanlah menjiplak kitab-kitab terdahulu. Selanjutnya terdakwa menyampaikan, orang banyak rela mati membunuh diri karena politik Arab dan seterusnya. Perkataan terdakwa tersebut dapat menerbitkan konon di kalangan rakyat, khususnya masyarakat Indonesia beragama Islam. Karena terdakwa menuduh dan menyangkut pautan orang banyak rela mati membunuh diri karena politik Arab. Perkataan-perkataan terdakwa tersebut sama sekali tidak relevan dengan orang banyak rela mati bunuh diri karena politik Arab. Terdakwa patut dapat menyangka bahwa pemberitahuan tersebut adalah bohong. Ucapan seperti ini hanya mencari sensasi belaka dan bersifat tendensius kepada orang Arab. Dalam ajaran agama Islam, bunuh diri merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang padamu. Larang bunuh diri juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang bunuh diri dengan besi, maka besi yang tergenggam di tangannya akan selalu diarahkan untuk menikam perutnya dalam neraka jahanam secara terus-menerus dan ia kekal di dalamnya. Barang siapa yang bunuh diri dengan cara minum racun, maka ia akan selalu menghirupnya di neraka jahanam dan ia kekal di dalamnya. Barang siapa yang bunuh diri dengan cara terjun dari atas gunung, maka ia akan selalu terjun ke neraka jahanam dan ia kekal di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Larangan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk melakukan bunuh diri jelas bertentangan dengan perkataan terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan politik Arab. Kalaulah terdakwa menuduh setiap orang bunuh diri karena politik Arab, bagaimana dengan bom bunuh diri yang dilakukan kelompok separatis Baski ETA yang menargetkan perempuan dan anak-anak dalam serangan bom mobil di luar barang polisi utara Spanyol tahun 2008 dan juga yang terjadi di tempat-tempat lain? Apakah juga merupakan korban politik Arab? Hukum positif yang berlaku di dunia manapun, bom bunuh diri dilarang karena perbuatan kriminal. Sehingga apa yang disampaikan terdakwa tersebut hanyalah mengada-ngada dan merupakan pemberitahuan yang patut dapat disangka adalah bohong yang dapat menerbitkan konoran di kalangan rakyat khususnya umat beragama Islam. Selanjutnya terdakwa menyampaikan, pengajaran dibawakan oleh Muhammad itu adalah pengajaran jin. Perkataan terdakwa tersebut dapat menerbitkan konoran di kalangan rakyat khususnya masyarakat Indonesia beragama Islam karena terdakwa menuduh
ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah pengajaran jin tanpa ada bukti ataupun dalil yang jelas. Padahal Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya Muhammad ini sebagai petunjuk kepada manusia agar manusia senantiasa berjalan di jalan yang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Berita atau pemberitahuan yang disampaikan terdakwa patut dapat disangka oleh terdakwa adalah bohong, karena terdakwa yang memelintir kata-katanya dengan menyebutkan pengajaran yang dibawakan oleh Muhammad itu adalah pengajaran jin. Melainkan Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam agar manusia senantiasa berjalan di jalan yang benar dan beribadah kepada Allah SWT. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut dengan sengaja terdakwa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran negara rakyat khususnya umat beragama Islam. Dan tutur itu jelas bertentangan dengan akidah umat Islam, dan berita atau pemberitahuan itu dapat disangka oleh terdakwa adalah bohong. Selanjutnya terdakwa menyampaikan, sholatnya Muhammad itu berdiri sambil melihat ke atas, tidak ada rukun sujud. Siapa yang rukun sujud? Itu para imam sujudnya adalah kepada Muhammad. Jadi di depan Muhammad sujud dia, makanya rukun sujud dijadikanlah sholat dan seterusnya. Perkataan terdakwa tersebut dapat menerbitkan keonaran negara rakyat khususnya masyarakat Indonesia beragama Islam, karena terdakwa tanpa dalil yang jelas mengutak-atik rukun sholat umat Islam, termasuk sujud yang merupakan salah satu rukun sholat. Sujud bertafsir Al-Asafahani bermakna merendahkan atau menghambakan diri kepada Allah. Sujud dalam perkataan ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sujud dan penyembahan kepada selain Allah dilarang keras dalam Islam, karena selain bertentangan dengan prinsip tauhid, juga karena hal itu dapat merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tertinggi ciptaan Allah. Sujud seorang muslim baik waktu sholat, mendengarkan bacaan Al-Quran, sujud tilawah maupun ketika ia mendapat kenikmatan sujud syukur. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Dan juga diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 49 yang artinya, dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka tidak menyombongkan diri. Berita atau pemberitahuan yang diucapkan terdakwa sholatnya Muhammad itu berdiri sambil melihat ke atas, tidak ada rukun sujud. Siapa rukun sujud itu? Para imam sujudnya kepada Muhammad, jadi di depan Muhammad sujud dia, makanya rukun sujud dijadikan sholat. Patut dapat disangka oleh terdakwa adalah bohong, karena terdakwa mengarang-arang cerita terkait rukun sujud bagi umat Islam. Dari mana terdakwa tahu Nabi Muhammad SAW itu sholatnya berdiri sampai melihat ke atas, dan para imam sujudnya kepada Muhammad? Ucapan-ucapan terdakwa tersebut adalah dusta tanpa dalil dan tanpa bukti. Lalu disebarkan kebohongan tersebut kepada ramai atau kepada masyarakat melalui video di channel YouTube Muhammad Kece miliknya. Padahal terdakwa tidak pernah melihat langsung sholatnya Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak pernah ditemukan ada tuntunan dalam rukun sholat bahwa para imam itu sujudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyiarkan suatu berita atau menyebarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat khususnya umat beragama Islam. Sedangkan terdakwa patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Selanjutnya masih pada video bebas dari penyakit langkang URL dan seterusnya menit 17.46 sampai dengan menit 18.38 ke tanggal 14 Agustus 2021 di channel itu Muhammad Kece miliknya menyampaikan. Nah, hadis Sahih Al-Bukhari 731 di sini dikatakan, demi Allah inilah yang menjadi penghalang antara kalian dan berita-berita langit, dan perkataan ini pula yang disampaikan ketika mereka kembali kepada kaum mereka, yakni yang diwahyukan kepada beliau Muhammad itu perkataan jin ya. Sahih Al-Bukhari nomor 731, wahyu yang diberikan kepada Muhammad adalah perkataan jin. Jadi pengikut Muhammad adalah pengikut jin. Muhammad itu dituruni jin. Hehehe. Teman-teman, jadi pengikut Muhammad adalah pengikut jin. Menyiarkan berita atau pemberitahuan dapat menerbitkan keonaran, dan berita atau pemberitahuan palsu dapat disangka adalah bohong. Ini disampaikan terdakwa pada menit 17.46 sampai dengan menit 18.38 pertanggal 14 Agustus 2021 di channel itu Muhammad Kece miliknya, di antaranya berbunyi, yang diwahyukan kepada beliau Muhammad itu perkataan jin ya, dan seterusnya. Yang diberikan kepada Muhammad adalah perkataan jin. Jadi pengikut Muhammad adalah pengikut jin. Muhammad itu ditemui jin. Kata-kata tersebut tidak benar dan tidak besar, namun terdakwa telah menyiarkan suatu berita atau menyebarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat khususnya umat beragama Islam. Sedangkan terdakwa patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, namun tetap disiarkannya melalui video di channel YouTube milik Muhammad Kece miliknya. Selanjutnya terdakwa menyampaikan, yang diwahyukan kepada beliau Muhammad itu perkataan jin ya, dan seterusnya. Yang diberikan kepada Muhammad adalah perkataan jin dan seterusnya. Perkataan terdakwa tersebut dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat khususnya masyarakat Indonesia yang beragama Islam, karena terdakwa dengan sengaja mencampur adukan dan tidak dapat membedakan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW
dengan perkataan jin. Yang penting bagi terdakwa patut dapat menyangka bahwa ucapan tersebut adalah bohong. Soal benar atau tidak, terdakwa tidak perlu. Padahal Allah Subhanahu berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sangat jauh. Dari firman Allah dalam surah An-Nisa yang disebut Al-Quran dan kitab-kitab Allah yang terkena sebelum Al-Quran termasuk Taurat dan Injil merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan jin, sehingga perbuatan terdakwa telah menyiarkan suatu berita atau memberitahuan dapat menunjukkan orang di dalam ayat, khususnya umat agama Islam. Sedangkan terdakwa patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Selanjutnya terdakwa menyampaikan, jadi penuntut Muhammad adalah penuntut jin, Muhammad itu dipenuhi jin. Merupakan perkataan terdakwa kembali mengulangi dan menyampaikan Muhammad itu dipenuhi jin. Kata-kata tersebut tidak benar dan tidak besar, namun terdakwa telah menyiarkan suatu berita atau pemberitahuan dapat menerbitkan koran di dalam ayat, khususnya umat agama Islam. Sedangkan terdakwa patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, namun tetap disiarkan yang melalui video channel itu memakai channelnya. Selanjutnya, masih pada video bebas dari penyakit dilakukan khususnya menit dari 12.10 sampai dengan menit 23.31 pertanggal 14 2001 di channel YouTube memakai channelnya menyampaikan, ini ngeri saudara, Islam ini pantesan radikal. Ternyata Islam ini ajaran jin. Hehehe. Yang ini saya bersama Al-Quran dan hadis baru terungkap sekarang. Dulu percaya, cinta betul kepada Muhammad bin Abdullah karena marketingnya manis berbicara, oh Muhammad inilah yang percaya. Tidak ada lagi ternyata Muhammad itu kepalanya besar, matanya besar, alisnya tebal, jenggotnya lebat, kalau jalan membungkuk seperti orang sedang belajar. Itu ciri-ciri Muhammad, kalau menengok belok semua dengan badannya. Nah, itu ciri-ciri Muhammad. Ternyata itu jin. Saudara, terbongkar rahasia jin. Udah gak ada sekat lagi jin, udah gak ada kuasamu karena setan mengalir di dalam darah. Hati-hati jin itu mengalir di dalam darah ya. Menjaga berita atau pemberitahuan yang dapat menerbitkan koran dan berita atau pemberitahuan patut dapat disangka dalam ruang disampaikan terdakwa pada menit 12.10 sampai dengan menit 23.31 pertanggal 14 2021 di channel itu memakai channel yang antaranya berbunyi, Islam ini pantesan radikal dan seterusnya, Islam ini ajaran jin dan seterusnya, karena marketingnya begitu manis berbicara, oh Muhammad inilah yang percaya dan seterusnya. Ternyata Muhammad itu kepalanya besar, matanya besar, alisnya kuat, yang lebat, kalau jalan membungkuk seperti orang sedang menanjak, itu ciri-ciri Muhammad. Kalau menengok belok semua dengan badannya, nah itu ciri Muhammad tuh, ternyata itu jin dan seterusnya. Terbongkar rahasia jin, gak ada sengkat mulai jin, itu gak ada kuasa karena setan mengalir dalam darah, hati-hati jin dan seterusnya. Kata-kata tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Namun terdakwa telah menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan koran dengan ayat, khususnya umat beragama Islam. Sedangkan terdakwa patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, namun tetap disiarkan melalui video di channel itu memakai channelnya. Bahwa apa yang dikatakan terdakwa mengatakan Islam ini pantesan radikal. Mudahnya terdakwa mengeluarkan statement dengan mengatakan pantesan Islam radikal akan dapat menerbitkan koran di kalangan ayat, khususnya masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Karena ucapan-ucapan terdakwa tersebut sama sekali tidak berdasar dan menyakitkan bagi umat Islam yang ada di dunia ini, termasuk yang ada di Indonesia. Berita atau berita tersebut patut dapat disangka oleh terdakwa adalah bohong, hanya mencari sensasi belaka dan tendensius. Bahwa dalam ajaran Islam umat Islam diperintahkan untuk berlaku lemah lembut kepada siapapun dan berlaku maaf adalah sifat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 59 artinya, maka berkata Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, itulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunlah untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bahwa apa yang dikatakan terdakwa Islam ini pantesan radikal merupakan perkataan dengan sengaja terdakwa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan koran di dalam ayat, khususnya umat beragama Islam, dan berita atau pemberitahuan patut dapat disangka adalah bohong. Selanjutnya terdakwa menyampaikan Islam ini ajaran jin dan seterusnya. Perkataan terdakwa tersebut dapat menerbitkan koran di kalangan ayat, khususnya masyarakat Indonesia beragama Islam, karena terdakwa dengan gamblangnya menuduh agama Islam merupakan ajaran jin. Tuduhan kejitan pada saat ini akan sangat melukai seluruh umat Islam yang ada di dunia. Secara tidak langsung akan menimbulkan amarah umat Islam yang dapat menimbulkan keonaran dan kegaduhan. Berita atau pemberitahuan terdakwa menyampaikan sebenarnya ajaran jin yang patut dapat disangka oleh terdakwa adalah bohong, karena di dalam ajaran Islam tidak ditemukan satupun keterangan yang menjelaskan Islam berasal dari ajaran jin. Melainkan Islam adalah agama yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada sekitar tahun
Masehi yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah. Islam merupakan agama yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 19 yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, tidaklah di sisi orang-orang yang telah beri kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena demikian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Apa yang diberitakan dalam Islam ini adalah merupakan perkataan takwa yang telah menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan berita yang dapat menerbitkan koran negara ayat khususnya umat beragama Islam. Sedangkan terdakwa tidak menyangka bahwa berita atau pengetahuan itu adalah bohong. Selanjutnya terdakwa menyampaikan, karena marketingnya begitu manis berbicara, oh Muhammad nilainya percaya dan seterusnya. Perkataan terdakwa tersebut dapat menerbitkan koran negara ayat khususnya tentang Indonesia dalam Islam. Karena terdakwa seolah agama Islam merupakan agama mistis yang ditawarkan oleh marketing. Bahwa di dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak dikenal Islam marketing. Islam marketing lebih dikenal dalam dunia mistis, yang artinya suatu proses, cara dan perbuatan untuk memasarkan suatu barang dagangan. Dengan kata lain, yaitu menyebarluaskan di tengah-tengah masyarakat.